dia biasanya hanya materi-materi umum saja, ya. Kalau materinya yang terlalu spesifik, kayak kemarin di pelajaran Wade tentang materi mesin bubut, gitu. Kan desainer Canva itu kan tidak semuanya dari orang pendidikan ya. Nah, ada Canva kreator itu kan tidak semuanya dari guru gitu ya. Kalau mesin bubut kan terlalu spesifik banget. Nah, cari yang materi enggak terlalu umum, tapi juga jangan terlalu spesifik. Misal saya tentang sistem pencernaan gitu ya, sistem pencernaan. Silakan Bapak Ibu juga bebas ya. Sistem pencernaan. Dari tempat ya. Pencernaan. Nah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, biar ini tidak terlalu banyak yang muncul spesifikasinya, Bapak Ibu bisa pakai filter ya. Nah, filternya kita cari yang presentasi aja. Atau Bapak Ibu mau bikin LKPD kayak saya nih. Hari ini kan nggak ngajar gitu ya, karena kebetulan nggak ada kelas. Kalau saya harus keluar, saya nggak ada ide gitu ya, nggak nyiapin materi, saya tinggal ketik aja LKPD gitu. Sistem pencernaan, nanti dia muncul banyak gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau saya menyarankan gitu. Jadi sebelum menggunakan AI, cari dulu di template karena biasanya template itu lebih humanis gitu. Lebih ada sisi kemanusiaannya, betul tidak? Ya. Nah, itu lebih humanis itu maksudnya ini gitu. Lihat gambar-gambarnya juga biasanya kan sesuai gitu. Berbayar? Ada yang berbayar? Kalau ini ada kuning-kuningnya nyala di sini, mahkotanya nyala, artinya dia berbayar. Tapi dia tidak menggunakan akun dari ID ya caranya. Nah ini. Dan sepengalaman saya, kreator Canva itu sudah mulai unik gitu. Jadi template-nya itu tidak monoton gitu ya. Mungkin Bapak Ibu awal-awal menggunakan Canva, setiap buka template itu semua ya. Maksudnya nggak variatif lah gitu, bosan gitu ya. Ada yang sudah dapat satu aja sebelum kita menggunakan AI. Berarti yang PAI dong. Yang materi itu yang minimal yang besok pakai gitu ya. Kayaknya nutur terus ya. Ayo Bapak Ibu itu nggak besok belajar apa ya? Oh iya. Bapak belajar apa? Matematika ada, analisis data, dapat yang sesuai selera. Nggak harus 100%, nanti kan kita edit dalamnya. Bikin lagi yang baru. Kita edit. Tuh minyak saya nih kan, Nih, ya. Oh ya, kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Ayo Pak, gerak ditulis. Namun terus langsung di enter Pak. Ini aja. Namun terus langsung diklik. Pilih satu. Yang mana Bapak tinggal milih naik kemana. Yang biasa, kamakan begini gitu. Kurang mikirin cuman mana lebih kita dapat ya Bapak Ibu ya. Nah, maksudnya biar karya kita nggak AI banget gitu ya. Nanti pasti supervisi sama kepala sekolah itu nggak AI. Minimal ada kelihatan kita kerjanya gitu ya. Sudah Bapak Ibu? Ada yang kesulitan? Nah, sudah. Oke, tips pertama ya Bapak Ibu. Tips pertama, jika misal ya tadi menemukan ternyata materinya tidak sama persis karena terlalu spesifik. Tips saya, Bapak Ibu cari saja template yang mendekati. Pasti ada kan mendekati. Misalkan tentang mesin
bubut. Ya, berarti kalau mesin bubut itu kan topik utamanya, tema besarnya adalah mesin gitu ya. Berarti cari template yang mesin. Masalah dalamnya kita edit sendiri. Nah, cara editnya tenang aja. Enggak dari nol. Misal, gini ya. Misal kita, nah ini. Misal, ini jangan deh. Nah, tingkat halaman. Nah, Klik misal ini ya Pak. ini Pak. kita Klik ya, sesuaikan template. Nah, ini misal di sini Bapak Ibu tadi tentang yang materi spesifik apa ya? Hak waris gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak punya sumber atau tidak punya ide tentang materi hak waris gitu ya, karena ini Bapak Ibu ceritanya lagi jadi template tapi yang jauh dari materi. Bapak Ibu nggak usah khawatir, di sini ketik aja apa yang mau Bapak Ibu tanya, tinggal pakai Magic Write. Ini namanya Magic Write, ini ada kelihatan? Diklik Magic Write, tinggal ini lanjutkan menulis. Lanjutkan menulis. Nanti dia ada AI-nya. Tada. Tuh. Nanti dia ada di situ. Kalau sesuai, tinggal copy. Ya. Nah, sisipkan. Gitu. Nah, ini hapus dulu berarti. Hari ini. Warnanya kan jadi putih ya. Nah, ini. Ayat dari Bapak mati Cina. Nah, gitu ya. Jadi kalau dapat template, Tapi itu ayatnya. Oh iya Pak. Ini tulisan ajaib. Tulisan ajaib. Sesuaikan. Tadi suruh perbaiki apa? Magic Write. Ya, gitu ya. Tapi kalau Canva itu insya Allah template-nya itu udah oke-oke, ya nggak sih Bapak Ibu? Jadi nggak perlu ganti-ganti menurut saya. Kecuali ada materi spesifik banget, yang beda banget, baru tadi pakai Magic Write. Tuh, lihat Bapak Ibu. Udah keren banget dan ini tidak kelihatan pakai AI gitu ya. Tapi kelihatan template. Oke, itu yang pertama. Itu tips kalau tadi apa Bapak Ibu menemukan template yang tidak sesuai, pilih aja template yang mendekati, nanti isinya edit manual pakai Magic Write. Caranya gampang, tinggal ketik aja di sini, bisa di judulnya ketik ganti jadi apa pengertian mesin bubut gitu ya. Tinggal lanjutkan menulis. Gitu ya, kok mesin bubut gitu. Iya. Kadang di dalam satu materi itu jadi ada terngiang-ngiang karena dia beda sendiri. Nah, jadi mesin bubut itu sama sekali itu mesin bubut terus. Ya. Oke. Cara kedua, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu tadi misal untuk ini agar humanis ya, agar lebih manusiawi. Tadi saya sebelum mengajar ngapain? Nanya kabar kan? Nah, ini tambahkan halaman ya, tambahkan halaman. Di sini tambahkan halaman. Tambahkan halaman itu ada beberapa cara. Bisa klik di sini, klik kanan tambahkan halaman, atau di sini ketika ada muncul tanda plus tambahkan halaman. Banyak ya. Saya yakin itu mah udah biasa. Nah, kita akan menambahkan satu lagi, angket dan kuis, ya. Angket dan kuis. Jadi Bapak Ibu bisa bikin angket, bisa bikin kuis dan nilainya tersimpan. Luar biasa ya, tanpa menggunakan AI. Jadi otak kita tidak tumpul jadinya ya. Nah, ini pertama Bapak Ibu ke elemen. Ayo konsentrasi. Gak boleh ketinggalan ya. Nanti kalau ketinggalan lupa ya. Sudah elemen? Oke. Scroll ke bawah. Biasanya elemen ini akan muncul terakhir yang kita searching. Nah, scroll ke bawah, cari yang kita mau formulir ya. Kita mau formulir. Di dalam formulir nanti ada angket, ada kuis. Cari yang apa Bapak Ibu? Formulir. Oke. Nah, tuh sudah banyak ya Bapak Ibu, ada yang tipe bisnis,
Yang pendidikan, kita lihat yang pendidikan. Nah, kita cari yang perasaan. Mau yang ini? Bagaimana perasaan kamu? Ya, Bapak Ibu kalau nggak nemu yang oke, yang kayak saya tadi pasti yang perasaan. Ke bawah lagi. Lihat semua. Cari-cari aja Bapak Ibu ya, biar sampai nemu yang cocok. Are you kidding? Yes. Nah, atau yang ini aja lah ya, yang gampang. Itu di pendidikan ya Bu? Boleh di pendidikan, boleh di lainnya, boleh dimasukkan Pak. Kalau Ibu yang 5 ya tadi? Yang di lainnya, yang paling Lainnya. bawah. Siap. Udah banyak berubah, ini yang punya saya hilang. Elemen terus. Elemen, cari yang formulir. Nah ini. Dan ini kan warnanya ini ya Bapak Ibu ya, warnanya bisa diganti-ganti Bapak Ibu nih. Oh ya, perlu kita perhatikan juga Bapak Ibu dalam teknik desain itu ada rumus. Teknik desain itu ada rumus 60, 30, 10. 60 itu halo, hai. Dalam teknik desain ini perlu ini ya, terutama guru-guru SMA itu ada teknik 60, 30, 10. Apa? 60 itu ketika mendesain Bapak Ibu 60% adalah warna background. Ya, ini warna backgroundnya apa ini Bapak Ibu? Peach ya, peach. 60-nya adalah warna peach. 30-nya adalah warna elemen utama. Elemen utamanya di sini rata-rata ini ya, warna coklat. Ya. Nah, 10%-nya adalah elemen pemanis. Ya, jadi dalam satu desain itu biasanya jangan lebih dari 3 warna. Ya, ngomong karena biasanya guru SMA tapi tampilnya kayak apa? Jangan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau udah SMA disesuaikan dengan umur gitu ya. Biasanya anak-anak SMA itu kan tidak terlalu jangan yang rincung gitu ya. Nah itu. Jadi kalau udah ada warna ini, jangan ada warna hijau lagi di sini, warna biru lagi gitu ya. Nah itu teknik desain 60, 30, 10. Nah kalau seperti ini Bapak Ibu, kontras tidak? Kurang kontras ya. Jadi warna antara dia sama ininya nggak terlalu kontras. Nah kita sama ini kan bisa diubah ya warnanya. Nah ini warnanya bisa diubah, disesuaikan dengan warna si. Nah misalkan yang terlalu gini ya. Nah kan cuma bisa diubah ini doang. Nah jadi kita nyamain ya antara warna kita ini kan ini ya warnanya ini. Nah jadi biar seimbang. Jangan sampai ada satu slide tiba-tiba beda banget temanya gitu ya. Oke, sudah? Nah, Bapak Ibu, ini ya, Bu Ade gimana cara ngedit ini nih? Ini kan bisa diedit nih. Nah, ini ada di sini ada menu edit. Edit ya, menu edit. Kemudian bisa diganti ininya. Selain perasaan tadi apa? Apa kabar? Bagaimana kabarmu? Ya. Sudah ya, ini sudah diedit. Kemudian satu lagi. Nah ini juga bisa diedit, submit ya. Oke ya. Nah, oke. Biar waktunya ini cukup. Apa tadi dari menu elemen, formulir, pilih ya, pilih. Nah kemudian seandainya ini sudah di-share ke anak-anak, Bapak Ibu kan anak-anak nanti jawab ini gitu ya, anak-anak ini gitu ya. Mau lihat responnya di mana? Di sini. Responnya di sini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lagi presentasi di kelas kan tampilannya seperti ini. Bagaimana kabarmu? Nanti kan
di sini ketahuan ada berapa orang yang udah voting. Mau tahu nih siapa aja yang jawab? Kembali dulu ke halaman editor. Jadi nggak bisa langsung di sini. Kembali dulu ke halaman editor. Nah ini namanya halaman editor. Cara ngeceknya adalah di sini klik. Nah di sini cari respon. Nah karena belum ada yang respon, belum dibagikan, jadi di sini belum. Nah nanti ada di sini respon. Pak Ujar, Pak Eka yang menjawab di sini. Ya di respon. Oke. Ini yang ini yang angket. Gimana kalau kita mau ada sebelum mulai mau ada kuis dan kuisnya itu mau kita ambil nilai, otomatis harus tersimpan dong nilainya. Nah cari yang bentuknya kuis. Sekarang di halaman ketiga kita cari yang kuis. Mana? Yang kuis berarti kalau ada yang jawaban benar atau tidak. A, B, C, D. Nah ini misalkan ini aja deh. Nah ini. Nah kita ubah lagi ininya jadi warna coklat. Yang warna coklat. Dan warna orange. Nah kalau kuis, Bapak Ibu, kalau kuis dia akan tersimpan jawabannya. Balik lagi ke edit. Nah ini pertanyaannya kita ubah. Siapa? Apa nama ibu kota Indonesia? Misalnya, kita random banget. Apa nama ibu kota Indonesia? Silakan Bapak Ibu pertanyaannya disesuaikan dengan materi Bapak Ibu ya. Nah ini bisa diedit jawabannya. A. Jakarta. IKN ya sekarang ya. B. Jawa Barat bisa. C. Apa? Jawa Tengah. Lampung. Nih, Bapak Ibu jangan khawatir kalau nemu template kok ini cuma 3, sedangkan SMA kan sampai E. Nggak usah khawatir, tinggal tambah di kolom editor, tambah jawab, tambah. Bu, maaf kalau ini kan terus yang pilihannya di mana Bu? Ini edit. Oh edit ini. Edit. Oh udah. Udah ini. Oh ini salah. Ulangi lagi. Edit. Nah pertanyaannya? Udah Bu, hukum puasa Ramadan. Nanti ada wajib, ada makruh, ada haram. Oh ini berarti Bapak masih yang angket, makanya nggak muncul pilihan A, B, C, D. Cari lagi template-nya berarti ini, bukan yang ini. Contohnya kayak gimana? Coba back lagi ke yang pendidikan deh, ke atas. Nah yang pendidikan bisa banyak kalau pendidikan. Nah ini. Contohnya ini ya. Cari yang ada ABC-nya. Kalau yang tadi kayak tadi angkat kayak gini, dia nggak ada jawaban benar salahnya. Oh gitu. Coba saya cek dulu. Iya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau mau nambah opsi tinggal tambah jawaban. Tambah jawaban, tambah opsi. Sampai E ya kalau SMA ya. Apa? Lagi Banten. Nah, udah ya, kalau mau tambah E tinggal ditambah. Dan Bapak Ibu, jangan salah. Jangan lupa, karena ini kuis berarti harus ada jawaban yang benar. Dan biasanya Canva itu dia akan otomatis opsinya bisa di A atau di B. Jadi kita harus pastikan dulu. Ini jawabannya apa Bapak Ibu? Apa nama ibu kota Indonesia? A. Jakarta ya, berarti kita edit ini. Kita edit jawaban benarnya. Nah, biasanya ini yang A, klik di sini titik 3, jadikan jawaban benar. Oh ini, checklist. Nah, udah ya, jadi jawabannya sudah hijau yang A. Oke, kita coba ya. Kalau kita, ini kita gedein. Nah, apa nama ibu kota Indonesia? Ketika Anda mengklik Jawa Barat, gitu ya. Nanti ada dia di salah gitu ya. Nah, submit
Salah, jawabannya adalah Jakarta, gitu ya. Jadi kita bisa bikin soal manual yang interaktif ya Bapak Ibu ya, tanpa menggunakan AI. Oke. Ada pertanyaan? Jawaban kita pilih yang jawaban singkat. Jawabannya benar sekali lagi, klik edit, centang warna ininya checklistnya. Tadi Ibu jawabannya apa ini? B, iya, centang warna. Oke, mengubah jawabannya saya ulangi ya. Cara mengubah jawabannya, karena ini kuis, jadi ada hasilnya. Klik edit, klik dulu kuisnya, klik edit. Nah ini, klik di sini. Nah ya, jawabannya akan, misalkan kita ganti jawabannya C. Tanda checklistnya yang C di sini kalau Bapak Ibu diklik, nah diklik nanti dia akan berubah tuh. Nanti ini previewnya, tapi cek jawabannya. Gitu ya, saya kembalikan lagi ke atas. Oke. Mana jawabannya Bu? Hah? Titik 3. Titik 3. Kok titik 3 ya? Yang ini nggak ada Bu. Ada. Edit. Nah, ini Bapak mana jawabannya? Ini pasti. Nah, ya. Nah, yang otomatis. Jadi lihat responnya di mana? Nah, nanti ketika ini udah dibagikan ke anak, udah ada yang menjawab, ini kan Bapak nih yang ngerjain, dia nggak akan respon. Kecuali ini sudah dibagikan ke anak-anak, anak-anak sudah pada jawab. Saya mau tidak dulu. Di sini, klik respon. Kan ini udah gini. Bisa. Nih. Nah, di sini nanti ada siapa saja yang mau menjawab. Ya. Saya bikin sana. Ininya. Ini dulu. Ini. Yang satu aja. Benar. Nah, dia otomatis. Nah, jawabannya benar. Ketika anak menjawab salah, Tadi ulangi lagi. Nah, nanti ketahuan siapa yang udah merespon kalau presentasi Bapak ini sudah dibagikan ke orang ada yang menjawab. Emang yang itu Menurut saya namanya tadi teh pas nanya ini di contoh diulang ini. Sama aja pas tadi ngisi iya terus di dia nata di iya diklikin nata terus jadi katanya jadikan jawaban yang benar iya diklikin apa ta terus jadi dia mesti ayah aja cek si ibu tadi teh saya mah diklik ibu nggak ayah tuh jawaban itu yang benar di sininya di dia tadi ubah saya mah tadi klik saya mah langsung klik iya nah tadi teh berarti ditambah gitu ditambahin gitu saya nanya mereka ibu Iya, gitu ya. Fleksibel banget ya. Iya, kemarin di balik. Oh iya, masuk pelatihan. Juri. Iya, peserta juri. mungkin aja gitu
Oh, oh, batas delta. Pilih ganda. Oh, itu. Apa? Oh enggak, ini kalau udah di preview dia nggak ada jawaban. Itu Itu yang kayak default. oh berarti di Udah. oh biar hasilnya Kalau bagikan mungkin ya. Udah ya, coba ya. Mana gini itu bisa ditampilkan oh anda tahu ya. Jadi kalau bapak kesalahan ngetik ya bisa aja. Ada lagi? Ini Bu. Oh, ini tampilannya gini Bu ya. Kayak gini ya. Apa? Saya bagikan apa ya ini kan? Oh, bukan tampilan kayak saya. Kadang kan Oh, sesuai membaca. sama dia lain soal pilihan Ada teknik membagikan Pak. Nah ini tautan tautan itu buat tautan coba TPR LT. Jadi ini di sana semua ya. Oh, Oke, sudah? oh jadi linknya aja Bu. Oke, ya. Oke. Berapa? Ini Ya, misalkan jawaban yang ini yang benar. Di sini gimana nih? Oh, Bapak ini bukan yang kuis. Kelihatan Bapak ini yang polling. Jadi polling ini dihapus. Kalau yang kuis itu biasanya dia dari pendidikan aja, dari pendidikan. Nah, dari pendidikan. Yang kuis itu ciri-cirinya dia ada ABC. Nah, ini ABC. Nah, ABC. coba di sini. Nah, kita lihat ya. Tautan ya. Kita edit. Nah, kalau kita klik di sini nanti muncul. Nah, kalau dia kuis, dia biasanya ada jawaban benernya lagi. Misalnya jawabannya A ya, kita klik A, nanti dia videonya di sini. Nah, Berarti kalau polling itu nggak usah di ini ya. Karena polling itu kan nanti kita akan melihat doang mana yang terbanyak, bukan jawaban. bukan benar salah. Seperti kalau misalkan yang ini bahan yang ini ngerti nggak ya? Nggak usah dia kan nggak ada benar salah. Jadi nanti kita hanya hasilnya si A marah, si B. Lihatnya di mana? Oh, nanti ini kalau udah dibagikan nggak ada yang respon. Cara kirim link kita coba bagikan. Nah, taruh dulu ya, nanti kalau responnya di sini. Nah, di sini. mantap ya. Nah, ini udah ada responnya. Yang ini Apa lagi. yang tadi? Ini Pak Eka, ini. Kita lihat responnya biar betul. Tadi kan Pak Eka udah menulis ya. Nah, ini yang 5, berarti yang 5 itu yang ini yang terakhir. Gitu ya. Oke. Ini kayak gitu. Oh iya, tadi ada Bapak jawab. Ini kalau mau Berarti ini Bapak bisa jawaban Bapak sebelum dibagikan. Hati-hati. Sebelum dibagikan, ini tadi yang mana? Ini ada jawabannya. Ini ya. Ini Bapak boleh menjawab tadi yang respon. Reset. Udah dari reset, udah dari nol lagi, baru bagikan. Udah salah aja gitu. Bikin lagi gitu. Ini udah dijawab kan soalnya ya. Ada jawabannya juga. Kecuali bikin lagi ya. Sekali lagi. Ini ada responnya. Kalau ini kan kita Kalau misalnya linknya diganti ke bocoran. ada kuncinya kan ya. Jadi kan aja ya, dia nggak ada jawaban. Ini misalkan linknya kan
Jadi sebelum diberikan ke siswa, kita harus coba lagi. Riset dulu, baru diberikan ke siswa. Kalau nggak di riset, nggak tahu jawabannya siswa semua. Oke. Nah, permasalahannya sama, cara membagikannya dan sudah ada responnya. Halo. Baik Bapak Ibu. Yang pertama tadi, oke. Cara membagikan, ya Bapak Ibu. Nah, kita juga ada teknik bagaimana cara membagikan presentasi ke orang lain. Tergantung tujuan. Ada dibagikan ke orang lain sebagai editor, pelihat, biar bisa copy karya kita, atau tujuannya orang lain hanya untuk melihat aja gitu ya. Nah, itu kalau ke siswa kan biasanya apa? Lihat aja, ya. Nah, rata-rata kalau pengalaman saya lomba gitu ya, itu salah membagikan link, ya. Kalau untuk orang lain kita sebagai viewer, ya, atau audience, itu cara bagikan, kemudian ke bawah. Nah, ke bawah karena saya sudah pernah membuat, cari yang tautan untuk umum. Ayo, kalau mau membagikan ke siswa, klik bagikan, cari tautan untuk umum. Ya, oke, sudah? Sudah ya, tautan untuk umum. Nah, di sini buat tautan tampilan publik. Sudah? Sudah, nanti dia akan muncul linknya. Oh iya ada. Nah, ini linknya, salin. Nah, sampaikan juga ke pengunjungnya. Salin, kemudian bagikan ke grup WA misalkan ya. Nah, kalau kita mau lihat gimana tampilan kalau di orang lain? Nah, udah disalin di paste. Nah, seperti ini. Nah, ya. Jadi yang orang lain lihat adalah tampilan langsung slide, bukan tanpa editor. Kadang ada yang bagiin link, dia tanpa editor, terus lupa tidak diklik melihat, tapi editor udah diacak-acak sebenarnya, gitu ya. Pernah gitu Bu? Itu menjadi pembelajaran. Bu, ya. Sepertinya Ibu tadi juga ngasih materi dengan sistem seperti itu ya Bu ya. Nah itu kan tadi Ibu mah bentuknya barcode gitu ya. Apanya? Kan tadi Ibu ngasih materi ke kami, itu kan ya, seperti ini ya. Tapi kan Ibu ngasihnya bentuknya barcode. Bisa nggak nanti ini kita rubah ke barcode? Bisa dong. Jadi panjang gitu kan. Nggak cukup sehari ya. Oke. Bapak, siapa namanya? TB Husni. Pak TB maunya barcode jangan link katanya. Tenang Pak. Oke. Oh ya, sama pertanyaannya tadi Bu Ade, ini tadi ketika dibagikan udah ada jawabannya Bu Ade. Ya. Nanti makanya hati-hati, terutama membagikan materi ke siswa. Ketika kita membagikannya dalam posisi kayak gini, udah ada jawaban, nanti nggak jadi kuis, udah tahu jawabannya. Ya, makanya nanti sebelum dibagikan, Bapak Ibu harus cek dulu responnya. Ini kan tadi sudah saya coba-coba. Ini klik respon. Sebelum dibagikan ke siswa, tolong di-reset dulu. Reset jawaban, reset semua respon. Di mana itu Bu? Jadi nggak ada kan jawabannya? Gimana Bapak Ibu caranya? Klik kuisnya, cari respon, titik 3 di sini reset respon. Siap. Mantap. Sudah? Hah? Ini nggak selesai nanti apa? Sudah ya? Ya kan ini respon Bapak tadi. Sudah bisa? Oke, sudah bisa Bapak Ibu ya? Oke. Pertanyaan terakhir ya sebelum ke tanpa AI, ini tanpa AI belum. Ini bagaimana pemanfaatan? Oh iya. Pertanyaan terakhir, Pertanyaan, Bu Ade saya mau bagiinnya pakai
QR code aja, nggak mau pakai link dikirim ke grup, biar anak-anak yang bawa HP tinggal scan gitu ya. Tenang, dan kita nggak perlu keluar dari Canva ya. Misal Pak TB mau bagikan anak-anak ya, tinggal tambah halaman lagi ya, tambah halaman kedua. Anak-anak sebelum mulai nih scan dulu ininya ya. Udah. Caranya tadi tautannya udah kan, tautan berikan tautan untuk umumnya. Tautan untuk umumnya nih. Tautan untuk umum kalau sudah pernah dibuat dia akan hijau. Disalin dulu, salin tautannya. Nah, disalin dulu tautannya. Sudah disalin? Nah, sekarang Bapak Ibu cari di sini di pojok kiri cari menu aplikasi. Sini. Nah, saya pakai mouse. Nah, ini digeser ke bawah. Kelihatan Bapak Ibu, digeser ke bawah cari aplikasi. Nah, sampai dapat aplikasi ini. Sudah? Aplikasi. Cari barcode. Tulis. Jangan barcode, QR code. QR code generator nanti muncul. Sudah? Nah, di aplikasi cari ketik QR. Nanti saya bisa pakai yang ini, yang biasa aja, normal. Yang ini, yang paling atas. Mau yang luar biasa boleh. Aplikasi klik, di searching cari QR code. Ini ketik aja, QR aja itu. Nah, paling biasa yang ini, yang biasa aja. Yang ini udah, Bapak Ibu sudah, ini yang biasa. Oke, udah biasa. Pastekan link yang tadi tautan tampilan publiknya. Ctrl V. Nah, jadi tadi link tautan publiknya dipastekan ke sini buat kode. Ini. Nah, ini buat kode. Nah, udah jadi. Pak TB jadi gitu. Siap. Mantap. Jadi udah canggih banget. Ayam meren. Terus dalam desain. Nah, ini Bisa jadi, Pak. Ibu kalau di-scan silakan buktikan ini kalau di-scan masuknya ke ini presentasi saya. Oke. Dan Bapak Ibu, kalau tampilannya gini aja enak nggak dipandang mata? Nah, biasanya siswa itu butuh visualisasi. Nah, dan dalam teknik desain jangan memunculkan gambar yang tidak relevan. Karena ini QR code, kita nyuruhnya nge-scan, maka biar tampilannya bagus di elemen kita klik elemen, balik lagi ya ke elemen, balik lagi, jangan di formulir di sini nih. Scan me gitu. Ini nanti keterampilan dasar desain sih, semakin sering Bapak Ibu desain akan semakin terkoneksi gitu ya. Cari yang kira-kira gambarnya itu cocok. Nah, bisa kayak gini kalau saya tuh. Nah, nggak harus kayak gini juga sih Pak. Boleh ditarik Bapak boleh pindah ke sebelah sana. Bisa Pak? Oh, bisa. Harus sama persis ya. Nah, gitu ya. Jadi ini tinggal disesuaikan aja. Mau ada gambar anak SMA-nya di sini, ada gambar gurunya boleh. Ini ya. Atau di
sini kasih let's join gitu ya. Nah, terserah gitu. Nah, itu teknik desain Bapak Ibu ya. Jangan menampilkan gambar-gambar yang tidak relevan gitu ya. Sudah? Ini AI belum? Masih banyak. Atau Bapak Ibu mau menciptakan gambar yang tidak ada di elemen juga bisa, misalkan gambar siswa sedang scan barcode. Gambar siswa sedang barcode. Seperti ini. Nah, nanti di sini ada menu ciptakan gambar. Ini namanya text to image. Jadi kalau Bapak Ibu searching di elemen ternyata nggak ada yang cocok, Bapak Ibu bisa menggunakan menu AI. Menu AI elemen, ketik saja promptnya, nanti ciptakan gambar. Nah, gitu. Nah ini ya. Tapi ini kan terlalu apa ya? Nah ini salah satu ini AI. Tapi nggak cocok ya, sudah. Terlalu ramai. Maksud saya, kadang kita nyari elemen, tapi nggak ada yang cocok kan? Nah, ini gunakan menu AI. Silakan ketik apa aja, gajah terbangnya kayak yang di menu ya, gajah terbang di atas baduy. Kan kemarin itu ya? Iya. Oke. Ciptakan gambar. Mantap. Bapak pernah nggak kamera? Ayo. Oh udah advance ya. Tuh, saya bilang tadi gajah terbang di atas batu, jadi nggak nyambung ya, maksudnya ini kalau seandainya Bapak Ibu mencari elemen tapi tidak ada yang sesuai, jangan putus asa gitu, tinggal nyuruh aja ke AI gitu. Dimana AI-nya kembali dulu ininya ke halaman awal. Nah, ketika di sini promptnya, kalau sudah diketikkan, klik ciptakan gambar, gitu ya. Sudah, Bapak Ibu? Materi utamanya kalau belum ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi sebelum kita pindah benar-benar ke AI. Oh, ada ya. Ketutupan maksudnya. Aplikasi. Itu bisa. Pintar. Bisa nggak? Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah ya Bapak Ibu? Mohon maaf Bapak Ibu, ini keluar dari kode
Jadi saya ngajarin yang manualan dulu sebelum ke AI. Karena apa tadi ya? Sesuai penelitian, kita tidak mau penalaran kita menurun gitu ya. Jadi sebelum menggunakan AI kita itu harus bisa basicnya dulu. Dan saran saya selalu saya ke peserta penelitian, tolong buat manual dulu sebelum mepet menggunakan AI. Ya karena orang-orang pasti akan tahu mana hasil AI, mana hasil kita sendiri gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan?